Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Veronica, salah satu mahasiswi Universitas Cyber Asia akan menjelaskan terkait manajemen keuangan internasional. Yang pertama, saya akan menyampaikan secara ringkas terkait apa saja yang saya pelajari pada manajemen keuangan internasional ini. Yang pertama, peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, perannya adalah mengelola risiko valuta asing. Nah, manajemen keuangan internasional ini membantu multinational company mengelola resiko yang timbul dari nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Yang kedua, untuk memahami bagaimana pengelolaan kas global, memastikan multinational company dapat mengelola kas secara efisien di berbagai negara dengan mempertimbangkan biaya transaksi, suku bunga, dan risiko valuta asing. Yang ketiga, manajemen risiko keuangan. Nah, tentunya membantu multinational company mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi resiko keuangan yang terkait dengan operasi internasional, baik itu resiko politik, ekonomi, dan resiko valuta asing yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan investasi. Nah, dalam multinational company, pasti tentunya membuat keputusan investasi di berbagai negara. Nah, untuk itu butuh dukungan dari manajemen keuangan internasional dalam mempertimbangkan faktor ekonomi dan keuangan internasional. Nah, selain itu, pengetahuan manajemen keuangan internasional membantu dalam pengelolaan modal kerja secara efisien di berbagai negara dengan mempertimbangkan perbedaan dalam sistem perpajakan dan peraturan perundangan lokal. Nah, selanjutnya peningkatan nilai perusahaan. Nah, dalam mengolah keuangan secara efektif di berbagai negara, eh, pentingnya manajemen keuangan internasional ini membantu multinational company meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, em, untuk meningkatkan perdagangan internasional, manajemen keuangan internasional ini membantu multinational company mengolah resiko dan biaya terkait dengan perdagangan antar negara. Nah, em, apa saja kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama, tentunya meningkatkan devisa negara. Perusahaan multinasional ini yang melakukan ekspor ke luar negeri akan meningkatkan devisi negara. Tidak hanya itu, menjadi ahli teknologi. Nah, teknologi akan semakin baik dengan membawa teknologi modern ke Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri lokal. Dan yang kedua, kemampuan penyerapan teknologi oleh perusahaan lokal sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan. Jadi, membawa imbas baik bagi perusahaan lokal. Nah, yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Jadi, kalau misalnya ada perusahaan multinasional membuka cabang di Indonesia, tentunya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Lapangan kerja ini dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, penguatan jaringan produksi global. Nah, perusahaan multinasional yang membuka cabang di Indonesia dapat membantu Indonesia dalam membangun jaringan produksi global yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan pendapatan negaranya. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, apabila beroperasi di suatu daerah yang mungkin sempat tertinggal, jadinya uh, bertumbuh ekonomi daerahnya. Contohnya seperti di Papua, em, ada tambang emas di sana. Lalu, pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang keenam, meningkatkan produktivitas masyarakat. Kehadiran perusahaan multinasional dapat meningkatkan produktivitas masyarakat melalui alih teknologi dan pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh multinasional company tersebut. Yang selanjutnya, peningkatan produktivitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada upskill
masyarakat sekitar. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Ada juga beberapa perusahaan multinasional juga melibatkan diri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, em, ada juga topik yang akan kita bahas yaitu analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Nah, dalam rumusan awal Cetak Biru Pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, ada isu akan dilaksanakan penyatuan mata uang negara-negara ASEAN menjadi mata uang tunggal. Jadi rupiah, ringgit, dolar Singapura, dan lainnya itu menjadi satu mata uang tunggal. Nah, itu tujuan awal pada tahun 2015. Namun, apa dalam penerapan mata uang ini em, belum dapat terwujud dalam waktu dekat berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Padahal melalui penerapan mata uang bersama ASEAN ini akan meningkatkan efisiensi perdagangan dengan berkurangnya biaya transaksi uang mata apa perubahan misalnya menukar mata uangnya. Jadi kursnya sama, tapi itu masih sulit untuk diterapkan. Apa aja hambatan-hambatan dalam penyatuan mata uang ASEAN ini? Yang pertama, adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu hambatan utama menuju adopsi mata uang tunggal ini. Selanjutnya, ketergantungan ASEAN pada perdagangan internasional dan pentingnya nilai tukar fleksibel. Banyak negara ASEAN yang mengandalkan ekspor sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Di sini masih ada ketergantungan sehingga menghambat penyatuan mata uang ASEAN. Yang ketiga, negara-negara ASEAN menunjukkan siklus ekonomi yang tidak sinkron. Ketika satu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara lain ada saja yang menghadapi resesi. Jadi ada ketimpangan di sini terkait pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Dan yang keempat, aspek kelembagaan dan politik yang belum tersedia. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tidak mengikat. Jadi di sini pada pada penerapannya ASEAN masih belum mengikat kebijakan fiskal dan moneter. Saya jabarkan konsekuensi pemberlakuannya. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Jadi perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan, terutama yang terlibat dalam ekspor dan impor. Jadi bagi perusahaan-perusahaan multinasional ini em, menjadi ragu gitu ya, gimana merencanakan keuangannya karena nilai tukar itu berfluktuasi banget. Nah, eksportir diuntungkan jika rupiah melemah, akan tetapi importir dirugikan karena biaya barang impor meningkat saat rupiah melemah. Yang kedua, resiko valuta asing, foreign exchange risk. Perusahaan dengan utang dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat bisa terkena beban utang yang meningkat saat rupiah melemah. Resiko kurs ini harus dikelola dengan strategi lindung nilai atau hedging yang bisa menambah biaya operasional. Nah, yang ketiga, pengaruh terhadap harga dan inflasi. Tentunya dengan menggunakan sistem kurs mengambang apabila terjadi eh, pelemahan rupiah bisa menyebabkan harga bahan baku impor naik, memicu kenaikan harga barang dan inflasi. Perusahaan yang bergantung pada bahan impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Yang keempat, perencanaan keuangan yang lebih kompleks. Perusahaan perlu membuat proyeksi keuangan dengan mempertimbangkan berbagai skenario nilai tukar, pengelolaan kas, utang, dan investasi harus memperhitungkan risiko nilai tukar yang lebih dinamis. Jadi apabila menerapkan sistem kurs mengambang bebas ini. Yang pertama ada neraca pembayaran surplus. Ketika neraca pembayaran surplus artinya pendapatan dari ekspor melebihi pengeluaran untuk impor. Ini mengindikasikan adanya aliran uang mata uang asing yang masuk ke negara tersebut. Aliran masuknya mata uang asing yang besar meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik, sehingga menyebabkan mata uang domestik menjadi lebih kuat diapresiasi dibandingkan dengan mata uang asing. Contohnya misalnya kalau neraca pembayaran surplus, berarti rupiah akan menguat. Nah, kebalikannya neraca pembayaran defisit
defisit, jika neraca pembayaran defisit itu artinya pengeluaran untuk impor melebihi pendapatan dari ekspor. Ini mengindikasikan adanya aliran mata uang asing yang keluar dari negara tersebut. Aliran keluar mata uang asing yang besar mengurangi permintaan terhadap mata uang domestik, sehingga menyebabkan mata uang domestik menjadi lebih lemah atau depresiasi dibandingkan dengan mata uang asing. Jadi kalau misalnya di Indonesia terjadi neraca pembayaran defisit, maka rupiah akan melemah. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan multinasional bertujuan untuk mengkonversi laporan keuangan dari operasi di luar negeri ke mata uang negara asal untuk tujuan konsolidasi dan pelaporan. Hal ini penting karena laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang yang sama memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara global. Nah, yang pertama, menggunakan metode kurs saat ini atau current rate method. Aset dan liabilitas moneter ditransaksikan dengan kurs saat ini, kurs yang saat periode pelaporan. Dan kedua, aset dan liabilitas non moneter ditransaksikan dengan kurs historis, kurs pada saat aset atau liabilitas diperoleh. Yang ketiga, pendapatan dan beban ditransaksikan dengan kurs rata-rata selama periode pelaporan, dirata-ratakan, mencari nya. Terus metode ini dianggap paling sesuai karena mencerminkan perubahan nilai aset dan liabilitas sebagai akibat dari fluktuasi kurs. Yang kedua, metode kurs historis atau temporal method. Aset dan liabilitas non-moneter serta ekuitas ditranslasikan dengan kurs historis. Pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata selama periode pelaporan. Metode ini lebih konservatif dan dianggap lebih sesuai untuk perusahaan yang beroperasi di negara dengan inflasi tinggi. Yang ketiga, metode kurs rata-rata atau average rate method digunakan untuk mentranslasikan pendapatan dan beban dengan kurs rata-rata selama periode pelaporan. Tidak digunakan untuk aset dan liabilitas, tapi dapat digunakan sebagai alternatif pada metode kurs saat ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas 4 pertanyaan em, yang diajukan pada UAS Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama, multinational company telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Nah, pertama-tama kita harus perlu tahu apa itu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan salah satu dari teori perdagangan internasional yang dikembangkan oleh David Ricardo, seorang ekonom Inggris, dalam bukunya Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Konsep ekonomi yang menjelaskan kemampuan suatu negara, perusahaan, atau individu untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang atau opportunity cost yang lebih rendah dari mitra dagangnya. Sehingga teori keunggulan komparatif ini menekankan bahwa setiap negara mempunyai ciri khas dalam corak dan ragam serta kualitas dan kuantitas sumber daya. Tiap negara akan memfokuskan aktivitas pada produksi barang atau jasa tertentu yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah sehingga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain. MNC ini dikoordinir oleh perusahaan induk yang biasanya berlokasi di negara asal atau home country yang mampu memindahkan teknologi, modal, dan sumber daya ke berbagai negara. Hal ini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam struktur produksi dan biaya di berbagai negara tersebut. Nah, negara yang dulunya mengususkan diri dalam memproduksi komoditas yang sesuai dengan teori keunggulan komparatif, mungkin akan mulai beralih ke produksi yang sesuai dengan investasi MNC pada negara tersebut. Dengan perubahan yang dipicu oleh MNC ini telah mendobrak doktrin dari keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang kedua, em, bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global? Ada 10 tahapan proses ekspansi yang dapat saya jabarkan. Yang pertama, riset pasar, melakukan analisis dan interpretasi data mengenai potensi dan tren pasar, kompetensi serta perilaku dan preferensi konsumen di pasar luar negeri. Yang kedua, strategi metode ekspansi. Karena banyaknya jenis-jenis ekspansi perlu dipertimbangkan proses ekspansi bisnis ke mancanegara ini. Yang pertama ada merger atau akuisisi, yang kedua ada hostile takeover, yang ketiga ada ekspor, yang keempat lisensi, yang kelima ada investasi langsung,
dengan membuka cabang atau anak perusahaan. Yang terakhir ada franchising. Mungkin terdapat jenis ekspansi lainnya yang belum dapat dicabarkan. Selanjutnya, yang ketiga, penyesuaian produk dan pemasaran. Tentunya dalam melakukan proses ekspansi bisnis, em, perlu dilakukan oleh perusahaan melakukan penyesuaian produk ini. Jadi untuk mempengaruhi pelanggan skala internasional, supaya membeli barang dan jasa yang ditawarkan perlu strategi penyesuaian, yang dimana harus sesuai dengan preferensi konsumen, dapat berupa jumlah produk, lokasi, investasi, teknologi, dan produk baru. Yang keempat, pengolahan resiko. Perusahaan global yang memiliki struktur rantai pasokan yang fleksibel dan terdiversifikasi dapat beradaptasi dengan tekanan global dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengolah resiko, termasuk resiko politik, ekonomi, budaya, dan mata uang. Yang kelima, adaptasi budaya. Perusahaan perlu memahami dan menghargai budaya lokal serta menyesuaikan cara berbisnis dengan lingkungan budaya yang baru. Yang keenam, kemitraan. Nah, untuk memudahkan perusahaan global masuk ke dalam negara tertentu, perlu bekerja sama dengan perusahaan atau individu lokal. Jadi, pihak lokal ini dapat membantu memahami regulasi, wawasan lokal, dan tren pasar hingga membuka akses ke jaringan bisnis yang lebih luas. Yang ketujuh, manajemen logistik. Karena ini eh, lingkupnya ke berbagai macam negara, eh, perusahaan perlu memastikan rantai pasokan berjalan lancar dan efisien, termasuk delivery atau pengiriman barang ke negara tujuan. Yang kedelapan, penyusunan anggaran. Menyiapkan sumber daya keuangan termasuk biaya pemasaran, pengiriman, dan biaya operasional lainnya yang timbul akibat ekspansi ke berbagai negara ini. Yang kesembilan, pemahaman regulasi. Jadi, untuk beradaptasi, perlunya perusahaan memahami regulasi karena setiap negara memiliki aturan produk, pajak, tarif, impor ekspor, dan persyaratan dokumen yang berbeda-beda. Pemahaman regulasi ini dibutuhkan untuk menghindari permasalahan hukum nantinya. Yang ke-10, perlu adanya komunikasi yang efektif. Perusahaan perlu membangun saluran komunikasi yang efektif dengan mitra, pemasok, dan bahkan pelanggan di negara yang dia tuju. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Ya, jawabannya, pada sistem mata uang mengambang terkendali atau disebut Managed Floating Exchange Rate System, kurs tetap dapat berfluktuasi tinggi, tetapi tidak sebesar pada sistem mata uang mengambang bebas. Nah, kita masuk ke dalam teorinya. Yang dimaksud dari kurs mengambang terkendali adalah sistem mata uang dengan nilai tukar ditentukan oleh pasar, namun bank sentral atau pemerintah melakukan intervensi untuk mengontrol fluktuasi yang berlebihan. Intervensi yang dilakukan adalah membeli atau menjual mata uang asing untuk memperoleh nilai tukar atau menggunakan kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar. Jadi, kurs tetap akan mengalami fluktuasi, tetapi mungkin fluktuasinya akan lebih terkendali dibandingkan dengan sistem mata uang mengembang bebas, di mana fluktuasi lebih besar dan tidak terkontrol. Dan yang terakhir, alasan manajemen keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Nah, pertama, neraca pembayaran itu isinya apa sih? Memberikan wawasan penting tentang kondisi ekonomi suatu negara yang berpengaruh pada keputusan keuangan, investasi, dan strategi bisnis. Dengan neraca pembayaran, manajer keuangan dan investor mampu untuk pertama menilai kesehatan ekonomi negara. Jadi, surplus atau defisit mencerminkan kestabilan ekonomi. Kedua, memahami pergerakan mata uang. Defisit dapat menyebabkan depresiasi mata uang. Ketiga, menilai resiko utang luar negeri. Defisit besar meningkatkan resiko gagal bayar atau devaluasi pada negara tersebut. Keempat, mengevaluasi daya saing ekspor. Kinerja ekspor mempengaruhi peluang bisnis dan industri lokal. Yang kelima, memahami dampak kebijakan moneter atau fiskal. Defisit mempengaruhi suku bunga, likuiditas, dan biaya modal. Yang selanjutnya, menilai potensi pertumbuhan ekonomi. Surplus menandakan peluang pertumbuhan, defisit menunjukkan resiko.
Yang selanjutnya, membuat keputusan FDI. Neraca sehat menarik investasi asing, defisit mengurangi daya tarik. Dan terakhir, menilai ketahanan ekonomi eksternal. Perubahan besar dapat mengganggu stabilitas pasar dan bisnis. Maka dari itu, manajer keuangan pada suatu perusahaan dan investor perlu untuk mengetahui neraca pembayaran suatu negara. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.